Assalamualaikum, perkenalkan saya Velia Tufatunisa, mahasiswa Administrasi Bisnis Universitas Mula Warman. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit beberapa hal tentang perencanaan bisnis yang diharapkan dapat membantu Anda dalam membangun bisnis impian Anda. Pertama, mari kenal apa itu bisnis, tujuan, dan membuat ide bisnis. Bisnis secara singkatnya adalah kegiatan atau aktivitas penjualan jasa dan atau barang yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah konsumen, serta bertujuan untuk mencapai keuntungan yang berjalan terus-menerus selama dapat menghasilkan keuntungan atau laba. Karena itulah, ide bisnis yang dibuat diharapkan dapat membantu memecahkan masalah atau sesuai kebutuhan, dan diharapkan produk akan selalu menerima permintaan dari konsumen. Kedua, mendeskripsikan ide dan tujuan pendirian bisnis. Setelah mendapat ide untuk bisnis, alangkah baiknya ide tersebut dirincikan kembali tentang bagaimana proses berjalannya bisnis dan tujuan yang akan dicapai bisnis dalam jangka waktu tertentu. Pada bagian ini, menjelaskan kembali apa bisnis tersebut, bagaimana tahapan sebuah produk dapat menjadi barang siap pakai oleh konsumen, apakah kekurangan juga kelebihan, serta peluang dan apa yang menjadi ancaman kepada bisnis tersebut. Ketiga, analisis strategi pemasaran. Analisis pemasaran merupakan studi yang panjang dan kompleks. Pada video ini, hanya membahas bagian kecilnya saja, yaitu marketing mix 4P. Price atau harga. Perlu diingat, dalam menetapkan harga, sebaiknya tidak menetapkan harga yang sangat murah atau cukup tinggi, di mana harga harus disesuaikan dengan daya jangkau konsumen kita dan apa yang kita tawarkan. Place atau tempat. Penempatan di mana bisnis berjalan patut dipertimbangkan, karena jika lokasi bisnis kita sulit dijangkau, dapat membuat calon konsumen berpikir ulang untuk kembali. Bahkan seperti lahan parkir, kondisi bangunan dan suasana sekitar berpengaruh dalam keputusan konsumen menggunakan jasa atau produk kita. People, orang, atau SDM. Bagian ini menjelaskan tentang siapa yang menjadi target bisnis, yang mana target tersebut dijelaskan menurut jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan lain-lain secara jelas, serta menjelaskan sumber daya manusia yang menangani jalannya bisnis. Promotion atau promosi merupakan bagaimana cara melakukan promosi atau penyampaian produk kita ke konsumen, sehingga mereka mengenal dan mengetahui bisnis kita. Jadi, jenis promosi mana yang akan menarik calon konsumen dan sesuai dengan kriteria calon konsumen kita. 4. Analisa persaingan. Analisa persaingan digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan produk kita, juga produk pesaing dalam satu pasar yang sama. Setelah menemukan kekuatan dan kelemahan dari produk pesaing, kemudian dapat mencari strategi untuk memasarkan produk dengan cara yang berbeda dengan pesaing. Pesaing bukan hanya menjadi hambatan, bisa juga sebagai pendorong bahkan menjadi mitra, sehingga pesaing tidak selamanya berdampak negatif. Jadi, jangan takut akan adanya pesaing karena mereka dapat mendorong kita menuju kesuksesan. 5. Perencanaan operasional dan manajemen. Rencana operasional dan manajemen dibuat untuk menjelaskan bagaimana sebuah bisnis akan berjalan dan berkelanjutan. Rencana operasional berfokus pada kebutuhan logistik, misalnya bermacam tugas dan tanggung jawab tim manajemen, bagaimana prosedur penugasan antar divisi dalam perusahaan, serta kebutuhan anggaran dan pengeluaran yang berkaitan dengan operasional. Meski bisnis kecil, namun setiap bagian memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap satu tahapan atau proses dan dijelaskan lebih rinci lagi agar setiap pemegang tanggung jawab paham benar apa tugas mereka. 6. Perencanaan penganggaran. Setelah bisnis berjalan, ada yang harus diperhatikan dalam mengatur keuangan sebuah bisnis, terutama yang merupakan bisnis kecil dan dikelola sendiri. Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam mengatur keuangan bisnis yaitu 1. Pendapatan bisnis tidak dapat dipakai secara bebas. Maksudnya ialah, uang yang dihasilkan dari bisnis tidak bisa diambil secara sembarangan, khususnya di kegiatan pribadi di luar bisnis. Kejadian yang sering terjadi adalah uang pribadi tercampur dengan uang bisnis, di mana ini merupakan kesalahan yang besar. Alasan tidak boleh dicampur adalah bagaimana jika
Kita bisa melihat hasil jika semuanya dicampur, dan hasil tersebut juga kita akan gunakan kembali untuk memutar jalannya bisnis. 2. Menghargai hasil kerja sendiri. Nah, dari sinilah kita mendapatkan hasil dari bisnis kita. Walau ini merupakan bisnis kita sendiri, kita harus membayar hasil kerja kita, dengan batas yang wajar tentunya. Alasan adanya ini adalah menjadi pendorong dan penyemangat karena kita telah bekerja dan inilah bayaran kita. Ini juga menjadi alasan harusnya memegang tanggung jawab. Jadi, tidak ada kerja yang tidak dihargai dalam bisnis, walaupun hanya bisnis kecil milik sendiri. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.